Ada Nona nggak di sini? Hai. Take where you are, take everything, take what you want, take what you want. Better that I change my number so you can explain. Balance in the night, balance in the night. Seru deh guys. Mau nggak ke kosan gue ntar? Gue mau cerita tahu. Oke, ayo. Yuk. Guys. Ingat deh. Kalian tahu nggak sih? Gue tuh punya pacar baru tahu. Kalian mau lihat nggak? Mana coba lihat nih. Oke juga nih pacarnya sekarang. Gue suka deh, apa gue deketin aja kali ya? Lu kenapa diem aja? Enggak apa-apa. Kenapa? Ih. Enggak apa-apa. Benar. Benar Kan? Ini pacar gue paling fisik cuy. Lo kenal sama dia udah berapa lama sih? Udah 1 bulan lebih sih. Kenal di mana? Gue tuh ketemunya tuh di kampus kan, lagi pesen makan. Terus tiba-tiba dia manggil gue dari belakang. Tiba-tiba dia ngajak kenalan gue. Semester berapa dia? Dia semester 6 sih, baru semester 6 ini. Anak mana? Lu kepo banget sih nanya semua tentang dia. Ya nggak apa-apa, nanya aja. Guys, gue mau curhat deh. Kayak masa udah 2 minggu ini cowok gue gak ada ngabarin gue sama sekali. Mungkin sibuk. Sibuk sih sibuk, tapi masa gue bukan prioritasnya. Kalau prioritas kan pasti kan dia ngabarin gue kayak at least. Udah di chat belum? Udah, tadi mau coba di chat. Cuma kayak dia udah centang 2, dia gak balas sama sekali. Sebelumnya ada konflik nggak? Terakhir kali sih, itu tuh kita baik-baik aja. Kayak bener-bener gak ada konflik sama sekali. Tapi tiba-tiba dia ngilang aja kayak gitu. Najwa, kok lu banding dong sih? Nggak apa-apa. Beneran lu gak apa-apa? Beneran. Minggu dikit gitu teh. Soalnya gue ke toilet dulu. Oh ya udah ya, boleh. Siapa sih? Najwa maksud lo apa sih? Kok lo cuma sama cowok gua? Maksud lo apa? Lo mau Lu lucu banget sih sama gua. Ini ada tadi, ya udah dari tadi nih, gue udah ngeliat lo ada pola, ada chat sama ini gue. Kayak itu gue udah liat nih ya, ada callan, ada chatan kayak gini. Lo Ya udah, kan lu jelasin. Enggak, lo nggak perlu penjelasan lo, nggak perlu lagi, gue nggak butuh. Udahlah. Kenapa sih kalian berdua berantem? Sekarang tuh salah paham. Emang lu betulan ikut pacar dia? Emang lu punya niatan buat rebutin pacar dia? Gak ada sih, jadi tuh gini ceritanya. Waktu itu tuh kan gue ngechat si cowoknya Karen itu. Terus dia ngakunya tuh dia udah putus sama Karen.
Ya udah, gue chatan terus dia nembak gue. Jadinya karena gue kira dia udah putus sama Karen, gue terima gitu. Lo emang gak salah sih Najwa, tapi seharusnya tuh lo nanya dulu untuk memastikan kalau misalkan emang Karen udah putus dari pacarnya. Kalau kayak gini kan sekarang pertemuan kita jadi berantem gara-gara ya masalah sepele doang, padahal sudah masalah sepele doang. Ya coba deh lu ngomong lagi sama si Karen, mungkin dia bakal paham. Kok ngomong? Coba cerita. Itu sih Najwa, masa ngambil pacar gua? Dia tuh tiba-tiba ya, gue liat di HP, video call sama pacar gua tuh udah 2 kali, kayaknya lebih dari 6 kali. Terus habis itu chatan sama cowok gua, banyak banget. Gua nggak tahu kenapa dia alasan dia ngambil cowok gua, entah cowok gua yang mau atau si Najwa nya gua nggak tahu. Tapi kan kita kayak udah sahabatan yang udah lama dari awal kuliah loh, kita loh. Tapi dia kayak gitu ngomong kayak sakit hati aja, kayak kenapa cowok gue diambil sih? Emang gak ada cowok yang lain? Kan udah make-sense aja. Ya udah sih kalau gitu nanti dibicarain baik-baik aja sih. Bisa nggak dengerin dulu penjelasannya, terus lalu kemana berikutnya. Nanti gue Gue minta maaf ya, sebenarnya gue salah paham. Soalnya pas awal gue deket sama dia tuh ngakunya dia udah putus sama lu, terus dia deket gue. Iya, jadi pas kejadian itu gue gak tau, gue taunya gue putus, jadi kejadian deh. Ya udah, sorry ya. Kalian pernah nggak dengar teori dramatisme dari Kenneth Burke? Atau kalian pernah nggak ngerasa kayak hidup ini itu drama? Nah, menurut Kenneth Burke, hidup itu kayak panggung teater. Setiap komunikasi adalah pertunjukan. Jadi, dalam dramatisme, kita semua itu adalah aktor. Yang penting bukan cuma apa yang kita lakukan, tapi kenapa kita melakukannya. Hai teman-teman tahu nggak sih apa itu paradigma naratif? Paradigma naratif merupakan sebuah konsep teori komunikasi yang dikembangkan oleh Walter Fisher, di mana konsep tersebut diadopsi dalam bentuk komunikasi tertua, yaitu bercerita. Ada berapa sih prinsip paradigma naratif? Nah, di sini ada 4 prinsip paradigma naratif. 1. Koherensi. 2. Kesetiaan. Dan 3. Kritikus. Dan terakhir 4. Aplikasi. Nah, ada lagi nih elemen-elemen kunci dalam teori paradigma, yaitu manusia sebagai penderita, dan narasi dalam bentuk komunikasi, dan 4. Rasionalitas naratif. Konflik atau pertikungan dalam persahabatan adalah hal yang wajar. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga komunikasi terbuka dan saling memahami agar hubungan tetap kuat dan tidak mudah putus. Kadang saling canda tawa, kadang benci besok lupa. Oh indahnya masa SMA, meski tak ada yang abadi, tapi kamu kan sampai di hati. Kemanapun dua kaki ini melangkah nanti, ku ingin kau lewati. Bagiku nyaman sejati. Paradigma naratif adalah yang jatuh cinta, ada yang jatuh cinta, juga ada yang digantung hatinya. Tapi kita tak peduli, susah senang di hati.